Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, terutamanya nikmat iman, Islam dan sehat. Karena dengan nikmat iman, Islam dan sehat, itulah kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Jadi panggilan Allah anak-anak bukan cuma pergi haji. Setiap 5 waktu dalam sehari kita dapat panggilan Allah tatkala kita mendengarkan azan. Tatkala kita tahu sudah masuk sholat, itu berarti kita dapat panggilan Allah untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah, untuk lapor diri bahwa kita bukan hamba-hamba yang lalai, bukan hamba-hamba yang lupa sebagai makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa yang sudah asar, yang sudah sore, yang sudah senja. Anak-anak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kewajiban seorang mukmin, seorang muslim, tatkala dia sudah berikrar sebagai seorang mukmin, maka wajib memenuhi panggilan Allah menunaikan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, minimal itu sebagai kewajiban bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar waktu 6 jam kurang lebih di sekolah, ada waktu wajib menunaikan sholat zuhur sekali berjamaah, maka manfaatkan untuk melatih diri sholat berjamaah di masjid. Bagi yang tidak pernah ke masjid, maka jadikan kebiasaan sholat di masjid di sekolah itu, sampai ke rumah pun datang ke masjid tatkala dengar azan, tatkala sudah masuk waktu sholat, untuk mendirikan sholat berjamaah bersama imam di masjid, di musola masing-masing tatkala tidak ada di sekolah. Tatkala di sekolah juga nggak harus dikejar-kejar, nggak harus disabetin untuk sholat berjamaah, karena itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah tatkala dengar azan. Nah, karena apa? Waktu kita hidup itu hanya sebentar. Tatkala kita waktu masih TK, kita semuanya, kita masih ingat dulu itu guru kita yang ngajar namanya ini. Bahkan mungkin waktu diajarin A, B, C itu ingat sekali. Waktu diajarin A, bata ingat sekali. Termasuk yang sudah di atas 50 juga yakin masih ingat. Yang anak-anak juga ini. Sekarang apalagi yang anak-anak baru 6-7 tahun yang lalu, itu tahu-tahu. Jadi tahu-tahu itu bahasa yang tahu-tahu sudah SMP. Padahal TK masih ingat, SD kelas 1 masih ingat. Nanti akan tahu-tahu udah SMA. Tahu-tahu sudah kuliah, tahu-tahu 25 tahun, tahu-tahu 30 tahun, tahu-tahu 40 tahun, tahu-tahu 50 tahun, tahu-tahu sudah punya cucu. Ya itulah, padahal kehidupan yang sudah kita lalui itu masih kita terbayang semuanya. Makanya wal asri, waktu yang sudah asar, waktu yang sudah sore itu, senja itu dialami oleh manusia yang umurnya hanya 60-70 tahun. Nah, ini anak-anak juga demikian. Sekarang tahu-tahu sudah SMP, sudah SMA. Ya nanti sampai kakek-kakek juga tahu-tahu sudah kakek-kakek. Masuk kita bapak-bapak ini, tahu-tahu sudah 40-50 tahun. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita di yaumil akhir kelak. Karena Allah akan mempertanyakan kita. Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di
masa kita hidup di dunia ini. Jadi kehidupan dunia yang sebentar ini, yang waktunya dianggap masih sore, sudah senja. Senja itu antara jam 4 sampai maghrib, menjelang tenggelamnya matahari, itu waktu yang sebentar. Nah, kehidupan kita yang sebentar ini, sudah apa yang kita perbuat untuk bekal kehidupan kelak kita yang lebih abadi. Kehidupan setelah mati, anak-anak sekalian nih, setelah mati ini, bapakmu, emakmu, nenekmu yang sudah mati itu akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang lagi, kehidupan yang abadi. Dan di sana tidak ada istilah kita bertobat, istilah kita minta ampun kepada Allah, tidak ada. Karena di sana adalah kehidupan yang maha panjang, yang kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Tatkala kita perbuatan amal baiknya lebih dominan, lebih banyak waktu di dunia ini, maka di sana kita tinggal memetiknya. Tapi tatkala perbuatan negatifnya, perbuatan buruknya, maksiatnya kepada Allah lebih banyak, maka di sana pun kita akan mendapatkan balasan juga atas perbuatan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan kita takut sama macan, bukan kita takut sama harimau, lari, ngumpet. Tapi takut kepada Allah itu seperti kita berjalan, diibaratkan oleh Sayyidina Umar itu seperti kita berjalan di jalan yang kanan kirinya tebing. Bapak-bapak mungkin pernah melewati tempat yang kanan kirinya tebing, tatkala kita meleng sedikit maka kita akan tergelincir dan jatuh ke dalamnya dan tidak bisa bangkit lagi, minimal sulit untuk bangkit jalan kembali. Nah, itulah takwa, atau berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Sikap kita seperti apa tatkala kita jalan di tempat yang penuh dengan duri tadi itu? Maka hati-hati, ekstra hati-hati. Nah, itulah takwa. Jadi, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Berjalanlah di muka bumi ini, hiduplah di muka bumi ini dengan hati-hati. Artinya hati-hati apa? Hati-hati jangan sampai kita terjerumus ke maksiat kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu hati-hati. Jadi kita jalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Artinya hati-hati meniti jalan hidup ini. Nah, wal tangdur, maka perhatikanlah apa yang sudah kalian perbuat untuk bekal esok hari yang tiada batasnya. Setelah kematian itu bukan berarti kita istirahat panjang, tetapi menghadapi kehidupan yang panjang. Jadi salah kalau dikatakan almarhum sudah sudah beristirahat panjang, ke tempat peristirahatannya yang panjang. Tidak, tapi almarhum akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Maka mari anak-anak sekalian, kalian masa-masa belajar, maka manfaatkan sekolah di Yapis yang hanya sejenak sekali, 3 tahun. Kamu yang baru masuk nih, kelas 1, kelas 7, nanti tahu-tahu kelas 8, tahu-tahu kelas 9, tahu-tahu kelas 10, tahu-tahu lulus, kelas 12 selesai. Tahu-tahu, ya udah tahu-tahu sebentar, dan yang lalu itu masih teringat di bayangan kita. Maka mari kehidupan yang teramat pendek ini
kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Kita lakukan persiapan semaksimal mungkin, bekal kehidupan yang amat panjang, yaitu amal ibadah, amal baik kita kepada sesama manusia, amal baik kita untuk diri kita sendiri berupa ibadah-ibadah kewajiban kita, ibadah kepada Allah, amal kebaikan sesama manusia, ya amal sosial dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi bekal kita kelak setelah meninggal dunia. Anak, istri kita, harta akan kita tinggalkan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mengurus jenazah yang konon ceritanya sedang makan. Baru 2 suap dia langsung kelepek-kelepek meninggal. Enggak ada sakaratul maut, langsung meninggal. Itu begitu saya urus jenazahnya, makanan yang sudah sampai mulut pun, yang harusnya kita enggak sampai ke telan, karena malaikat Israel sudah datang, ya sudah tidak ada waktu lagi untuk sekedar menelan makanan yang sudah di dalam mulut. Jadi kematian datangnya itu tidak disangka-sangka, tidak harap, tahu-tahu datang. Yaitu tadi lagi makan sama keluarga, tahu-tahu ya udah mati, baru 2 suap mati. Sampai makanan yang ada di mulut pun tidak tertelan. Itulah makanya kehidupan yang masih kita alami saat ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang teramat panjang nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, anak-anak kita, untuk senantiasa membuat bekal kehidupan di yaumil qiyamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.